Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak video ini, alhamdulillah kita kembali membahas masalah-masalah penting terkait dengan sifat-sifat dai, ya. Di antaranya adalah memperhatikan ahwal atau kondisi al-mukhatabin, kondisi audiens. Tentunya sifat dai itu tidak hanya berkaitan dengan memperhatikan kondisi audiens. Banyak yang apabila ingin kita bahas, tapi ini pun perlu konsentrasi tersendiri untuk kita bahas terkait dengan memperhatikan kondisi audiens atau objek dakwah. Bab pertama yang akan kita bahas adalah tentang disyariatkannya memperhatikan kondisi audiens fit dakwah ila Allah Ta'ala, ya, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Dr. Fadl Ilahi, beliau memberikan pengantar rahimahullah ta'ala, tatajalla masyru'iyatu mura'ati ahwalil mad'uwin wa ahamiyatuhu, ya. Tampak disyariatkannya memperhatikan kondisi audiens dan nilai pentingnya fi bi'asatillahi ta'ala al-anbiya war rusul as-sabiqin alaihimus salatu wassalam. Tampak pada ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam min baini aqwamihim wa bi alsinatihim ma'a mu'jizatin tatanasabu ma'a aqwamihim. Ini ada 3 hal yang disebutkan oleh beliau, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul dari kalangan kaumnya sendiri. Ini pertama. Wa bi alsinatihim, dengan bahasa mereka. Ini 2. Ma'a mu'jizatin tatanasabu ma'a aqwamihim, dan dengan mukjizat yang sesuai dengan kaumnya. Ini 3. Hal ini ditunjukkan juga oleh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Habibahu al-karim al-mustafa alaihi salatu wassalam, yang mana Allah ta'ala perintahkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal qiyami bid-da'wah bi'iddati turuqin, ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan dakwah dengan berbagai cara. Tentunya dengan cara-cara yang Allah taala gariskan, yang Allah perintahkan. Wa ma amara bihi ta'ala al-mutafaqqihina min ummatihi alaihi salatu wassalam min ingdari aqwamihim ba'da ruju' ilaihim. Dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang mutafaqih, orang-orang yang belajar, ini adalah isyarat di dalam surat At-Taubah ayat 122, ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum yatafaqahuna fid din liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini adalah isyarat dari Syekh Fadl Ilahi pada surat At-Taubah ayat 122, agar ketika orang-orang yang belajar, ya, yaitu mereka tidak semuanya ikut perang, tetapi sebagian dari sekumpulan kaum belajar memperdalam agama agar dapat memberikan kaumnya, memberikan peringatan kepada kaumnya agar mereka ingat, ya. Di sini ada perintah agar menggunakan berbagai cara-cara agar mereka bisa faham, mendapatkan peringatan. Wa mimma yu'akkidu hadza kadzalika ma najiduhu min mura'ati ahwalin nasi fi tasyri'atil islamiyah al-muta'addidah. Dan hal yang menguatkan itu, apa yang bisa kita dapati, yang bisa kita jumpai dari perhatian terhadap kondisi manusia pada berbagai pensyariatan hukum Islam yang bermacam-macam. Lalu kata beliau, fasa'as'a bi taufiqillahi ta'ala ila tabyini dzalika kullihi fi hadzal mab'as min khilalil anawini taliyah.
beliau mengatakan akan berusaha dengan kemudahan, meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan fi hadzal mab'ats, dalam pembahasan ini dari beberapa poin berikut. Ya, jadi poin-poin subbab di sini beliau mengatakan yang pertama adalah memperhatikan kondisi audiens, kondisi objek dakwah ketika Allah Ta'ala mengutus para nabi terdahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan dakwah dengan berbagai metode. Ini yang dua. Kemudian yang ketiga, amrullah ta'ala al-mutafaqina bi'ingdhari aqwamihim, perintah Allah Ta'ala kepada para mutafaqih, para ulama, para ahli ilmu untuk memperingatkan kaumnya. Kemudian yang keempat, mura'ati ahwalil mukhatabina fit tasyri'atil islamiyah, memperhatikan kondisi objek dakwah dalam berbagai pensyariatan hukum Islam, yang mana beliau akan membahas beberapa poin tersebut an kulli an in unwanin minha matlaban mustaqillan, ya, pada subbab yang terpisah, ya, yang dibahas terpisah. Kita masuk ke al-madlubul awal, yaitu subbab pertama, yaitu memperhatikan kondisi objek dakwah ketika Allah Ta'ala mengutus para nabi terdahulu dari kalangan kaumnya. Kata beliau, inna min ummatin min ummatin illa khala fiha nadhir, tidaklah suatu umat melainkan di dalamnya ada pemberi peringatan, tidak ada kosong dari pemberi peringatan. Maksudnya apa? Setiap umat yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya, yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi-bumi Allah itu dengan umat, melainkan pada umat itu tidak ada yang kosong dari pemberi peringatan. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala annahu ba'asa ila kulli ummatin nabiyyan minhum, ya, yaitu Allah Ta'ala utus pada setiap umat tersebut nabi di kalangan mereka sendiri, wa bilisanihim, dengan bahasa mereka, wa ma'a mu'jizatin kanat tunasibu asrihi, dan dengan mukjizat yang sesuai dengan zamannya, wa fi kulli hadza mura'atil ahwalin man bu'isa ilaihim al-anbiya, ya, pada setiap hal ini ada perhatian, itu menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi orang yang diutus kepada mereka berupa para nabi alaihi wassalatu wassalam. Beberapa poin yang akan dibahas dalam bab ini, pada subbab ini adalah pertama, istifa'ullah ta'ala al-anbiya alaihi wassalatu wassalam min bain aqwamihim, ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Ta'ala memilih para nabi, yaitu Allah pilihkan dari kalangan mereka sendiri, ya. Hal ini ditunjukkan ala darurati ilmi da'iyah bi ahwalil mad'uwin wa ahamiyatu mura'atiha asna ad-da'wah anna Allah Ta'ala istafal anbiya, ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu, ya, sebagai seorang dai agar memperhatikan kondisi objek dakwah dan nilai pentingnya memperhatikan ini, ya, ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu diperhatikan yaitu bahwa Allah Ta'ala memilih para nabi dan para rasul dari kalangan kaumnya sendiri. Fa'ala sabilil misal, sebagai contoh, ketika Allah Ta'ala menyebutkan Nuh alaihi salatu wassalam dan umatnya dan kaumnya, yaitu pada ayat kadzabat qaumu nuhinil mursalin idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin, ya, kaum Nuh mendustakan Nuh, ya, sebagai bagian dari para rasul. Idh qala lahum akhuhum, ketika saudara mereka Nuh mengatakan ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa,
inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah rasul terpercaya untuk kalian. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Nuh alaihi salatu wassalam adalah saudara mereka. Akhahum kana akhahum ay wahidan minhum fin nasab, yaitu salah seorang dari mereka bila ditinjau dari nasabnya, dari keturunannya. Wa qala azza min qailin 'inda dzikri Hud alaihi salatu wassalam, begitupun ketika Allah Ta'ala azza min qail, yang mana zat yang maha perkasa, berfirman ketika menyebutkan tentang Hud dan kaumnya, kadzabat 'adunil mursalin idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Ya, kaumnya kaum 'Ad mendustakan para rasul ketika saudara mereka yaitu Hud berkata, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa, sesungguhnya aku adalah rasul terpercaya untuk kalian. Kemudian juga tentang Saleh dan kaumnya, kadzabat samudul mursalin id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Di sini juga dikatakan wa ila samud akhahum salihah, ya, yaitu kepada kaum Samud saudara mereka itu Saleh. Kemudian juga tentang Lut alaihi salatu wassalam dan kaumnya, kadzabat qaumu lutinil mursalin id qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun. Ya, begitu pula tentang penduduk Madian dan nabi yang diutus kepada mereka Syuaib alaihi salam, wa ila madyana akhahum syuaiba. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat seorang nabi dari kalangan mereka. Dan ini hikmahnya, Allahu a'lam, li'annahum kanu afhamu li kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, li kalamin Nabi al-mab'uts ilaihim. Ya, karena mereka mengetahui, paling faham dengan ucapan nabinya, ya, satu bahasa. Wa a'rafu bihalihi fi sidqihi wa amanatihi. Mereka tahu kalau nabi yang diutus di tengah-tengah mereka itu jujur, memiliki sifat amanah, bukan dikenal sebagai seorang pendusta, bukan orang terburuk dari kalangan mereka, lah, tetapi dari kalangan mulia dari kalangan mereka dari sisi perangai dan akhlak. Wa aqrabu ila ittiba'ihi, dan tentunya lebih potensial mengikuti nabi tersebut. Wa kana an-nabiyyu al-mab'uts ilaihim kadzalik, begitupun nabi mengetahui kondisi kaumnya, lebih tahu dengan kondisi kaumnya. A'rafu bihim wa masyakilihim wa raghabatihim, ya, lebih tahu tentang mereka, permasalahan apa yang menimpa mereka, dan kecenderungan apa yang ingin mereka inginkan, ya. Demikianlah bahwasanya ini adalah salah satu poin bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasul untuk suatu kaum. Pasti Allah Ta'ala perhatikan, Allah pilih dari mereka apa yang terbaik dari mereka, ya, satu orang laki-laki yang terbaik dari kalangan mereka. Ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian yang sangat besar tentang hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita bahas. Satu poin pertama, bentuk contoh perhatian Allah Subhanahu wa taala akan masalah ini. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.